Namanya saja sudah kereta gantung Rinjani. Oke. Berarti orang yang naik itu kan berpikir dia akan menuju ke Rinjani. Kita fair-fairan nih kalau memang mau ngebangun katanya nggak ngerusak hutan dan lain sebagainya. Ya tunjukkan dong kayak gitu. Peta konsepnya dong. Nah, peta konsepnya. Kalau jujur kami sampai detik ini belum menemukan itu. Sampai detik ini kita kayak masih bertanya ini betul nggak ngerusak kayak gitu kan. Teman-teman walaupun sudah membuat petisi penolakan dan lain sebagainya, dasarnya mereka melihat secara ekologi dan dampak pariwisata itulah yang mereka menjadi kekhawatiran. Statement yang keluar dari pemerintah itu Batu Keliang Utara ke atas. Oke. Yang kedua dia akan menjual landscape Rinjani. Kalau dia mau lihat Danau Segarak berarti kereta gantung akan mengganggu hutan konservasi. Jelas kami akan menolak itu. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan satu tokoh pemuda di NTB yang beberapa waktu terakhir ya, dan hari ini menjadi salah satu ketua dari organisasi pecinta alam di Nusa Tenggara Barat. Saya sedang bersama dengan Bang Ari, ketua dari Wanapala NTB. Selamat sore Bang. Sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau janggutnya masih panjang betul ya, itu menandakan bahwa memang ada kesuburan ya. Siap. Subur ya. Sama dengan lingkungan NTB, subur Bang? Ya, insya Allah lah untuk lingkungan NTB saat ini. Ya, udah mulai dia. Udah mulai apa? Udah mulai subur lagi? Dalam proses menuju kesuburan lah. Oke. Jadi teman-teman semua, hari ini saya mau ngobrol santai, bicara santai dengan Ketua Wanapala NTB. Teman-teman mungkin udah nggak asing dengan teman-teman pecinta alam. Nah, hari ini saya mau bicara santai dan berdiskusi, membicarakan berkaitan dengan satu isu ya, yang beberapa waktu yang lalu banyak sekali dan menuai pro kontra di ruang-ruang publik, yakni berkaitan dengan rencana ya pembangunan kereta gantung Bang. Siap. Di Gunung Rinjani yang kemudian memunculkan pro kontra di ruang-ruang publik. Ada yang setuju bahwa pembangunan kereta gantung ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur yang sangat visioner supaya masyarakat bisa mengakses keindahan Rinjani. Ada juga yang kontra Bang, bahwa pembangunan ini ya tidak sesuai dengan kemurnian daripada Gunung Rinjani. Sederhananya kalau mau menikmati yang indah, menurut teman-teman yang kontra nih, harus berdarah-darah dulu lah gitu katanya. Yes, nah ini pandangan Abang sebagai seorang yang memang bergelut ya, kemudian bisa saya sampaikan sebagai seorang aktivis ya, di lingkungan. Seperti apa melihat isu ini Bang? Oke, untuk kereta gantung ya mulai ribut dari 2019. Oke. Udah mulai berisik tuh 2019. Kita sudah mulai ngobrol sama LH, kemudian beberapa instansi-instansi terkait. Dan 2019 itu kayak mereka diberikan izin untuk mulai mengkaji bagaimana proses pembangunan kereta gantung. Dan di 2022 ini kembali muncul nih. Iya. Sedangkan di 2019 itu kami sebenarnya dulu menuntut akan partisipasi publik. Oke. Dalam melakukan kajian dan sebagainya gitu ya? AMDAL dan sebagainya. Seperti apa sih, kayak gimana kereta gantung ini, walaupun banyak ya namanya pembangunan kan selalu sisi positif yang dimunculkan kayak gitu. Dan dari media-media yang beredar di tahun 2022 ini mengatakan kalau posisi kereta gantung itu tidak mengganggu Taman Nasional, dan Pak Dedi selaku Kepala TN pun mengatakan ya tidak akan mengganggu kawasan Taman Nasional. Akan tetapi kita masih punya pertanyaan tuh, di kawasan HKM tuh sampai ke atas 8 kilo kayak gitu. 8 kilo itu apa yang akan dia jual? Konteks pemikiran kami. Oke. Sedangkan namanya saja sudah kereta gantung Rinjani. Oke. Berarti orang yang naik itu kan berpikir dia akan menuju ke Rinjani. Sedangkan yang diutarakan oleh beberapa ya kayak dari instansi terkait mengatakan bahwa itu posisinya di kawasan HKM. Sampai LH pun tidak akan mengganggu hutan lindung kayak gitu. Nah, akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan kami ya,
kalau dia akan membangun di kawasan HKM, apa yang akan dia lihat oleh pengunjung ini kayak Iya, gitu? iya. Apakah dia akan melihat Danau Segara Anak kah kayak Iya. gitu? Jikalau dia akan melihat Danau Segara Anak, berarti ya harus mau tidak mau dia akan mengganggu kawasan konservasi tersebut. Oke. Dan partisipasi publik itu pun kami masih mencari celah untuk masuk di sana, itu bagaimana sih pembangunan dan lain sebagainya kayak gitu. Saya sih sepakat Bang, kalau memang dalam kebijakan, apalagi kebijakan berkaitan dengan kereta gantung, pasti harus ada keterlibatan ya stakeholder yang berkait, khususnya teman-teman pecinta alam. Apalagi kan kita tahu bahwa Wanapala, teman-teman pecinta alam ini kan sama seperti orang yang menjaga Gunung Rinjani itu sendiri kalau menurut saya. Betul. Karena banyak aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan bukan hanya mendaki gunung, Betul. tetapi juga mereka memperhatikan bahwa harus ada ekosistem yang dijaga. Betul. Ketika kita melihat pembangunan kereta gantung ini, banyak juga Bang yang beranggapan kalau seandainya itu teman-teman kontra terhadap pembangunan, sebenarnya kan itu bagus untuk kemajuan pariwisata. Kita tahu kan bahwa Gunung Rinjani ini kan adalah salah satu gunung yang eksotik di Indonesia. Betul. Kenapa harus ditahan ketika destinasi ingin datang ke NTB misalkan? Bukannya itu bagus untuk PAD daerah? Untuk saat ini sesuatu kegiatan pariwisata itu bagus ya untuk PAD daerah. Yang menjadi kekhawatiran kami, ini kita ngambil dari sisi sisi ekologi ya Bang ya. Oke. Kawasan yang akan dibangun menjadi kawasan kereta gantung ini sudah memang memiliki pengaruh yang sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Dari HKM dulu kayak gitu, itu debit air sudah mulai berkurang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan kegiatan ini. Artinya ketika kereta gantung ini ada misalkan itu berpengaruh besar terhadap ekosistem yang ada di Rinjani lah gitu. Menurut Abang berarti gitu. Kita jangan ngomong Rinjani dulu Bang, karena ini kok di luar konteks, takutnya nanti ada yang tersinggung nih kayak gitu. Karena jelas kawasan Gunung Rinjani nggak diganggu nih, TN nggak diganggu. Tapi statement yang keluar dari pemerintah itu Batu Keliang Utara ke atas. Yang kedua dia akan menjual landscape Rinjani. Kan itu kan jadi pertanyaan tuh. Apakah tiang pancang dari kereta gantung itu akan sama dengan Pelawangan Aik Beri atau Pelawangan Lantan yang berada di posisi Lombok Tengah. Sedangkan ketinggian di sana itu kurang lebih sudah 2000 mdpl posisinya kayak gitu. Itu baru kita bisa lihat Danau Segara Anak yang menjadi ikonik dari Gunung Rinjani ini, kayak gitu. Nah sekarang yakin nggak kira-kira itu berada di kawasan HKM tuh sama kereta gantung ini? Kalau saya sih karena tadi landscape Rinjani yang ingin dijual, pasti ya. Kalau namanya saja kereta gantung Rinjani, pasti landscape Rinjani yang dijual. Itu logikanya tuh udah langsung pasti connect-nya ke sana kan. Nah pertanyaannya adalah nyampe ke TN atau tidak. Nah ini yang kemudian belum diketahui oleh teman-teman Mapala. Karena statement dari balai pun tidak masuk ke Taman Nasional kayak gitu. Namanya kegiatan pariwisata Bang ya. Ya tidak perlu kita pungkiri lah kayak gitu, aktivitas-aktivitas yang memang untuk menjual kegiatan pariwisata itu bisa kita katakan ya selalu pasti akan ada sisi negatif dan positifnya. Sampai detik ini kita kayak masih bertanya, ini betul nggak ngerusak kayak gitu kan. Teman-teman walaupun sudah membuat petisi penolakan dan lain sebagainya, dasarnya mereka melihat secara ekologi dan dampak pariwisata itulah yang mereka menjadi kekhawatiran. Terlepas memang dampak ekonomi pasti akan mencuat lah, pasti akan mendongkrak PAD provinsi maupun kabupaten gitu. Cuman kan teman-teman dari Wanapala pun pasti curiga lah gitu kan, pasti curiga karena bagaimanapun Rinjani ini harus terus kita jaga. Nah dalil yang paling kuat adalah kita menjaga Rinjani. Ya kita menjaga agar Rinjani ini tetap asri, tetap menjadi tumpuan masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, khususnya Pulau Lombok ya, untuk mendapatkan air bersih. Ya, itu kan itu dalil dan statement yang selalu diganggukan oleh teman-teman pecinta alam. Nah, Abang sebagai orang yang kemudian menjadi leader di organisasi Wanapala, melihat animo opini yang begitu sangat luar biasa di ruang-ruang publik. Sikap Abang
ya atau sikap Wanapala NTB lah misalkan melihat wacana ini, apakah oke kami diam saja atau terus mengkritisi kekuasaan atau pemerintah? Untuk saat ini tetap kami menolak, Bang. Kami Oke. menolak. Oke, sikapnya menolak nih, teman-teman. Kita tidak ingin ada produk baru. Oke. Karena apa? Karena kenapa tidak diperbaiki dulu ekosistem yang ada di sana, diperbaiki dulu vegetasi yang ada di sana. Itu pun bisa menjadi daya tarik sebenarnya, menjadi daya tarik dari kegiatan pariwisata. Ini kan ukurannya Lombok ini udah pulau kecil dengan sekarang ada MotoGP, ditambah lagi dengan mau dibuat kereta gantung yang skala internasional, apalagi investornya Cina. Oh iya, ini investornya Cina nih. Informasi yang beredar Oke, itu. oke, Kita ini kan iya. masih belum ada akses nih untuk nanya secara detail nih kepada siapa. Apakah kalau bisa sama investor pun kita akan senang hati tuh ngobrol masalah itu. Oke. Ini menjadi menarik, Bang. Ada 2 poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bang Ari. Pertama adalah harus ada keterlibatan ya dari seluruh stakeholder. Harus ada keterlibatan dari ya Wanapala NTB ya juga untuk dimintai ya pandangan pendapat mereka, karena bagaimanapun teman-teman Wanapala, teman-teman PA pecinta alam ini kan orang yang intens nih naik turun Gunung Rinjani gitu kan. Ya mereka mungkin naiknya bawa logistik, turunnya bawa sampah. Kan seperti itu di karirnya mereka. Nah, ini yang harusnya juga dipikirkan sehingga ketika kita ingin berinvestasi misalkan pemerintah harus melibatkan ya Wanapala NTB. Kemudian kedua, berkaitan dengan apakah investasi yang dilakukan itu berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Mungkin iya, tetapi ya yang paling penting itu adalah lingkungan, Bang. Betul. Benar, Bang ya? Betul. Kondisi ekosistem yang ada di sana itu debit airnya itu udah banyak berkurang. Nah, di wilayah Batu Keliang Utara ya terutama itu sudah lumayan sampai 200-an mata air itu sudah mati. Karena perubahan vegetasi tersebut kayak gitu. Jadi kami melihat, karena jujur Wanapala NTB ini bukan organisasi individu kayak gitu. Jadi Wanapala NTB ini adalah paguyuban organisasi pecinta alam yang ada di Nusa Tenggara Barat dari ujung Sape sampai di ujung Ampenan ya kayak gitu. Jadi baik siswa, mahasiswa dan kelompok pecinta alam yang memang mereka melakukan aktivitas-aktivitas kecil untuk pelestarian lingkungan kayak gitu ya. Terlepas ada beberapa mungkin yang melihat kami nyeleneh kayak gitu, kok kerjaannya naik gunung. Karena pada dasarnya ya di alam itulah tempat kita belajar sebagai wadah kita untuk konservatif dan lain sebagainya. Benar, saya sepakat. Dan kami masih menunggu janji dari pemerintah untuk memberikan ruang kepada partisipasi publik untuk mengkaji itu. Karena kami minta di AMDAL itu kami masuk sebagai partisipasi publik biar kita fair-fairan nih, kalau memang mau ngebangun katanya nggak ngerusak hutan dan lain sebagainya, ya tunjukkan dong kayak gitu. Peta konsepnya dong. Nah, peta konsepnya. Kalau jujur kami sampai detik ini belum menemukan itu kayak gitu. Walaupun dasar kami menolak pun karena masih rata-rata masih melihat kondisi ekosistem ya, teman-teman masih melihat ekosistem. Dan kegiatan ini kalau bisa jangan di situ dah, kalau bisa kayak gitu. Jangan di wilayah landscape utara Lombok lah kalau bisa. Kenapa nggak di selatan atau di Pulau Sumbawa kayak gitu kan, biar ya Pulau Sumbawa tidak selalu dianaktirikan bahasanya. Ini menjadi menarik nih, Bang. Betul, ya. Kan teman-teman perlu tahu bahwa NTB ini itu ada 2 pulau. Pertama Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Jadi banyak juga opini yang memang muncul ya ketika infrastruktur jor-joran dibangun di Pulau Lombok ya. Kemudian ada MotoGP. Betul. Ya, kemudian ada infrastruktur pariwisata yang lainnya. Sekarang ada kereta gantung untuk Gunung Rinjani. Nah, yang menarik dari statement Bang Ari adalah kenapa nggak digeser aja tuh infrastrukturnya ke Pulau Sumbawa, sehingga Pulau Sumbawa tidak menjadi anak tiri, tidak merasa selalu menjadi anak tiri. Nah, ini menjadi menarik, Bang. Nah, kira-kira kalau misalkan mau dibangun kereta gantung ini, misal nih, Bang, di Pulau Sumbawa, misalkan, Abang setuju gitu? Kita lihat dulu, jangan sampai ganggu lagi ekosistem. Jujur begini maksudnya, karena ya namanya kegiatan yang berada di suatu kawasan ya selalu pasti akan mengganggu lah. Kegiatan pendakian pun jujur itu mengganggu sebenarnya. Kayak contoh
pendakian-pendakian di saat musim pendakian Rami itu Belibis Rinjani itu nggak muncul. Oke. Yang menjadi satwa yang ada di Ikonnya ya. Danau Segara Anak itu nggak muncul. Kenapa? Karena aktivitas manusia ada di sana kayak Oke. gitu. Itu udah salah satu contoh kayak gitu. Dan fauna yang ada di wilayah rencana pembangunan kereta gantung pun itu udah menjadi hama kayak gitu. Oke. Monyet ekor panjang, kemudian lutung, dan beberapa fauna-fauna yang memang sudah dilindungi itu pun sudah akhirnya pindah kayak gitu. Benar. Mereka akhirnya tergusur kan? Tergusur. Padahal mereka adalah pemukim asli dari tempat itu kan? Iya. Ya, hewan, fauna, flora. Atau juga jangan-jangan gini Bang, ya jangan-jangan ya, ini kecurigaan kita. Pemerintah kita menganggap bahwa flora fauna itu bukan hal yang penting lah gitu. Yang penting infrastruktur ya. Ya, pohon itu dianggap sebagai hama ya. Flora dianggap sebagai hama, fauna dianggap sebagai hama, dan yang menjadi poin yang paling penting di situ adalah infrastruktur. Bangunan itu beton ditancap di situ. Itu mungkin apa yang ada di pikiran dari pemerintah kita, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat. Mungkin kayak gitu, Bang. Betul. Sampai akhirnya searching tuh saya tuh. Katanya nggak ngerusak hutan kayak gitu. Searching tuh buka di YouTube. Ya, gimana sih kereta gantung? Maksudnya ini produk baru kayak gitu. Pasti kan masyarakat tuh bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada benda yang lewat di atas. Oke. Apalagi posisi Batu Keliang Utara ini ya, tanda kutip di sana itu masih asri, masyarakatnya masih asik lah kayak gitu. Kami sering ketemu mereka. Sebenarnya dari kegiatan, dari produktivitas mereka sehari-hari, mereka saya rasa udah cukup kayak gitu. Iya. Mungkin tinggal dipoles bagaimana produk-produk mereka itu bisa lebih menjual lah kayak gitu. UMKM yang ada di sana. Oke. Ada artikel yang saya baca dari guru besar IPB. Oke. Saya lupa namanya. Dia lebih sepakat kalau memang terus namanya Kereta gantung namanya investor yang nggak mau rugi. Kenapa nggak jual landscape selatan aja tuh, dari Bangku-Bangku sampai Tanjung Ringgit? Benar. Itu kan memang kondisi hutan yang memang udah rusak, dan memang mata airnya yang sudah bisa dikatakan sudah ya sedikit habis, sekali ya. Kayak gitu, bukan habis, masih sedikit. Udah, kenapa nggak jual itu? Itu MotoGP bisa dilihat, terus juga bisa menjadi akses transportasi juga. Benar. Karena bisa dikatakan infrastruktur bagian selatan itu parah kayak gitu. Dan Sekarang pun sampai detik ini masih tuh harus turun tebing untuk ngambil air kayak gitu. Oh iya, ini menarik Bang, menarik sekali Bang. Ketika kita berbicara tentang kereta gantung. Betul. Yang di Rinjani, sama kita kaitkan dengan para guide, Bang, porter yang ada di Rinjani. Itu semacam sebuah simalakama Bang. Ketika pemerintah mencanangkan untuk membangun kereta gantung. Betul. Sedangkan porter-porter ini itu berasal dari masyarakat lokal yang ada di sekitar Gunung Rinjani. Betul. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nasib para porter ini? Kalau sudah investor masuk, ya kereta gantung kan orang tinggal naik, nggak perlu lagi porter, Bang. Betul. Apa ya, kalau saya mikir nih kayak Taman Nasional ini ceritanya aman nih. Ya, dari skema yang saya baca ya, yang saya bayangkan, saya imajinasikan nih kereta gantung. Jadi gunung nih aman deh kayak gitu. Porter tetap jalan, guide tetap jalan. Terus di HKM itulah kereta gantung nih bolak-balik. Tapi dia nggak akan bisa lihat Danau Segara Anak. Kalau dari statement ya yang kita baca di media dan sebagainya. Statement dari pemerintah nih. Ya, statement dari pemerintah. Dia nggak bakalan lihat Danau Segara Anak. Danau Segara Anak. Kalau dia mau lihat Danau Segara, berarti kereta gantung akan mengganggu hutan konservasi. Jelas kami akan menolak itu. Kalau kita ngomong masalah gunung, terlalu kompleks problem yang ada di sana. Udah deh, kayaknya nggak cukup waktu itu. Kalau bahas gunung tuh udah sampah dan masyarakat dan sebagainya kayak gitu. Banyak lah yang dan jadi masalah di sana. Di sini kan posisinya di Lombok Tengah nih. Dan kebetulan saya orang Lombok Tengah nih. Lagi jor-joran pembangunan di Lombok Tengah, bandaranya ada. Terus mau dibuat lagi kereta gantung lagi, MotoGP-nya udah ada kan. Wow. Ya luar biasa Lombok Timur. Tapi harusnya Abang bangga dong sebagai orang Lombok Tengah, infrastruktur banyak di sana. Gimana sih? Karena saya mungkin saya karena memang basic lebih senang yang lebih asri kayaknya. Infrastruktur itu harus balance dengan kondisi ekosistem. Cocok. Jadi mikirnya nih, kenapa nggak dibuatin infrastruktur kayak jalan dulu yang lebih dipercantik? Bangga sekali kayak gitu.
daerah kami dibangun luar biasa jor-joran ya infrastruktur di tapi sana. tapi harus ada ekualitas ya, Ya. keadilan dalam pembangunan infrastruktur. Betul. Saya tertarik Bang, karena kita tahu bahwa grammar dunia hari ini sebenarnya sudah berbicara tentang environmental ethics, sudah berbicara tentang lingkungan. Betul. Nah, harusnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah hari ini itu juga berpikir visioner ke depan, bagaimana bisa menjaga generasi di masa depan. Betul. Supaya anak-anak kita, anak-anak cucu kita di Lombok misalkan masih bisa merasakan dinginnya air Rinjani. Tepat. Iya, masih bisa merasakan udara segar kalau kita pergi ke Sembalun. Nah, ini Betul. sebenarnya ya teman-teman semua yang diperjuangkan oleh Ketua Wanapala ya bersama dengan teman-teman pecinta alam di Nusa Tenggara Barat. Betul. Dan ya titik masalahnya menurut saya sekaligus ini untuk memberikan kritik kepada pemerintah Bang, Betul. bahwa tidak ada keterbukaan sebenarnya. Betul. Pemerintah tidak terbuka memberikan peta konsep ya Betul. berkaitan dengan sampai mana Betul. pembangunan dari kereta gantung itu Ya. pertama. Kemudian kedua tidak melibatkan Betul. stakeholder termasuk teman-teman pecinta alam. Betul. Nah, ini menjadi menarik ya kita diskusikan. Terakhir Bang, pesan Abang nih sebagai orang yang berkecimpung di dunia pecinta alam. Betul. Melihat gagasan ini, apakah akan terus mengawal keasrian Rinjani atau kami akhirnya melempem oleh pemerintah karena tadi tidak ada legal standing? Sampai detik ini tetap kami akan mengkawal, tetap akan mengkritik dan tetap akan menolak kegiatan kereta gantung ya terutama. Walaupun apa sih dasar data kalian kayak gitu. AMDAL tuh profesor doktor loh. Kami ukurannya hanya segelintir manusia yang doyan beraktivitas di alam bebas, mencintai keasrian, come back to nature. Ya, apalagi kampanye saat ini itu negara ini harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Itu tidak ada menuju ke sana. Kayak gitu kan. Ditambah lagi kereta gantung ini pasti menggunakan bahan bakar listrik dong, kayak gitu. Benar. Tambah dong batu bara lagi dong, kayak gitu. Mesin bunyi dong, pasti mesin kan. Katanya- Burung-burung lari dong. Katanya pakai helikopter. Oke, manusia aja yang bergerak di wilayah suatu ekosistem itu aja sudah mempengaruhi. Benar. Apalagi ditambah dengan helikopter. Jadi kita itu kayak, aduh, terlalu enggak berani ngomong serakah ya. Kok ya perbaiki dulu lah ekosistem ini biar enak dulu, balance. Ini suhu naik 1 derajat aja udah heboh kita kan. Benar. Nah, jadi harapan kami kegiatan ekowisata itu perlu dipilah dulu posisinya di mana, karena sudah terlalu banyak nih kegiatan ekowisata yang bermunculan di Pulau Lombok ini dengan kadang tidak mengerti etik dalam kegiatan ekowisata kayak gitu. Itu yang mungkin semua pihak yang memang berkecimpung di kegiatan ekowisata perlu memperhatikan itu kayak gitu. Iya. Mungkin itu deh dari saya. Nah, itu teman-teman semua pesan dari Ketua Wanapala Nusa Tenggara Barat ketika kita berbicara dan berdiskusi berkaitan dengan kereta gantung. Mungkin banyak yang akan terus kita bedah, tapi karena waktu ya, karena kalau kita bicara tentang gunung katanya Bang Ari itu bisa berjam-jam itu kan. Karena banyak sekali persoalan. Nah, nanti mungkin kita akan undang lagi di podcast selanjutnya, Bang. Siap Bang ya? Siap. Untuk terus membagi ilmu, memberikan pemahaman tentang pentingnya bagaimana kita berbicara tentang environmental ethics. Siap. Bagaimana anak muda NTB mencintai ya keasrian yang memang sudah disuguhkan Tuhan yang ada di Rinjani. Betul. Oke, teman-teman semua, sebelum saya akhiri podcast ini, saya Bang ada souvenir dari podcast kami. Siap. Podcast Bicara Santai untuk Bang Ari ya, karena telah berbagi ilmu dan pengalaman, kemudian gagasannya untuk Nusa Tenggara Barat. Jadi ini souvenirnya Bang. Souvenirnya ini dari Oni Kreatif Bang. Konsep plakat ya, tempat pembuatan souvenir, piala dan lain sebagainya yang paling bagus ya di Kota Mataram. Siap. Ini penghargaan atas keilmuan Abang ya, kesediaan Abang untuk berbagi dan bercerita untuk teman-teman di podcast Bicara Santai. Oke, terima kasih. Bisa diterima Bang. Siap. Nah, ini podcast Bicara Santai dari Yusril Iza Mahendra Official. Siap. Oke. Nah, oke.
Terima kasih banyak Bang Siap. atas ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Siap. Oke teman-teman semua, see you next time. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan sehat di podcast selanjutnya. Saya bersama dengan seorang aktivis lingkungan, bersama dengan Ketua Wanapala NTB menyampaikan ya salam hormat dan terima kasih. Dan Mudah-mudahan salam lestari. Oke, dan salam lestari. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga dan merawat Rinjani yang kita cintai. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang. Siap.